Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat zuhur yang saya cintai, puji syukur atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah sampai akhir hayat nanti. Adapun pelajaran kita siang hari ini adalah panduan keluarga sakinah yang telah kita awali di pertemuan yang lalu mengenai keutamaan-keutamaan menikah, terutama bagi mereka yang sudah mampu. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farji. Fama lam yastati fa'alaiha bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya dia menikah, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum sanggup, hendaknya dia menikah. Setelah dianjurkan untuk menikah, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus kita nikahi? Jawabannya, semua wanita boleh kita nikahi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah dan Rasulnya. Semua wanita boleh kita nikahi, kecuali yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan itu? Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajtami'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum
wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Jadi ibu kita tidak boleh kita nikahi. Apakah ibu kandung, apakah ibu tiri. Apabila ayah kita menikah dengan gadis umur 17 tahun, baru 3 tahun menikah ayah kita meninggal, berarti jandanya umur berapa? 20 tahun. Daripada kemana-mana begitu. Kita anaknya sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. Boleh nggak menggantikan ayah? Tidak boleh. Itulah yang pertama, ummahat, ibu-ibu kamu. Mulai ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang kedua, al-banat, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Jadi yang perlu kita catat itu yang dilarang. Adapun selebihnya berarti boleh. Pertama ibu ke atas, yang kedua anak perempuan ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan dari semua arah, apakah dia sekandung, yaitu sama satu bapak ibu, atau seibu saja, atau sebapak saja. Semua saudara perempuan tidak boleh kita nikahi. Yang keempat, al-ammat, bibi dari jalur ayah, yaitu saudara perempuan bapak dan seterusnya ke atas. Ayah kita punya adik perempuan, tidak boleh kita menikah dengannya. Bibi dari pihak ayah, bahasa Arabnya ammah. Yang kelima, al-khalat, bibi dari jalur ibu, yaitu saudara perempuan ibu dan seterusnya ke atas. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Apa namanya? Ponakan. Kita punya adik laki-laki, dia menikah, punya anak, anaknya perempuan. Tidak boleh kita menikahinya. Karena keponakan kedudukannya sama dengan anak. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan terus ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan sama, keponakan dari saudara perempuan. Ketujuh orang di atas haram dinikahi oleh seorang lelaki untuk selama-lamanya berdasarkan kesepakatan ulama. Satu, apa? Ibu terus ke atas. Dua, anak terus ke bawah. Anak perempuan terus ke bawah. Tiga, bibi dari ayah. Empat, bibi dari ibu. Lima, anak perempuan dari saudara laki-laki. 6, anak perempuan dari saudara perempuan. Satu lagi yang kelewat, saudara perempuan, istri ayah. Istri ayah, ayak tiri. Kemudian satu lagi tadi yang ketujuh apa? Kita ulang. Ibu terus ke atas, anak terus ke bawah, bibi dari ayah, bibi dari ibu, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara perempuan. Itu baru 6. Saudara perempuan. Itu betul, saudara perempuan. Barakallahu fiik. Adik kita. Itu 7 yang diharamkan untuk kita menikahi selama-lamanya. Karena nanti akan ada orang yang dilarang dinikahi tetapi sementara waktu. Wanita yang haram dinikahi dengan sebab musaharah atau pernikahan. 7 ini yang perlu kita ingat. Yang karena pernikahan, pertama istri bapak, istri kakek, istri buyut dan terus ke atas.
Dalilnya firman Allah Ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Jadi sebelum Islam masih bisa seorang anak mewarisi istri ayahnya. Jadi kalau ayahnya meninggal, maka kalau istrinya ada 4, ada berapa, ada yang masih cantik, anaknya ada yang lempar sarung salah satu istrinya. Dilempar sarung. Berarti yang dilempar sarung itu jadi miliknya. Maka siap-siap sarung. Ini hanya berlaku sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi yang pertama adalah istrinya ayah. Wanita yang haram dinikahi dengan sebab musyawarah, mereka pertama adalah istrinya bapak, istrinya kakek dan terus ke atas. Berarti kalau disebut istrinya ayah, ibu kita atau bukan? Bukan. Nah, itu. Kalau orang Indonesia ibu tiri namanya. Kalau dalam bahasa Arab namanya istrinya ayah. Sebab kalau masuk ke dalam ibu kita, dia telah masuk hitungan yang pertama yang 7 tadi. Yang kedua, ibunya istri. Ibunya istri apa namanya? Mertua. Walaupun mertuanya masih cantik. Istri kita meninggal, kemudian ibunya masih cantik. Nikah dengan ibunya. Haram. Mertua haram dinikahi oleh seorang lelaki hanya dengan akad yang ia lakukan dengan anaknya. Baru akad saja. Kita ketemu janda, punya anak wanita. Lalu kita ijab kabul, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Kemudian ketika memperhatikan ibunya, kayaknya cantik ibunya. Mau ibunya ajalah daripada anaknya. Sudah tidak boleh. Hanya karena akad saja, belum lagi duhul, belum bercampur. Bisa dipahami? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu istrimu. Sebab begitu ijab kabul terjadi, maka dia sudah jadi istri kita. Ibunya istri tidak boleh dinikahi. Pertama, istrinya ayah. Yang kedua, ibu mertua. Yang ketiga, anak perempuan istri. Berarti apa? Anak tiri. Untuk menikah sama janda, punya anak gadis. Kalau sudah sama ibunya, nggak boleh sama anaknya. Serakah bener. Itu. Ia haram dinikahi dengan syarat ibunya telah digauli. Jika ibunya belum digauli, maka dia boleh menikahi anak perempuan istrinya setelah istrinya dicerai. Sore jam 4 ijab kabul. Begitu malam ketemu anak tiri. Ini siapa? Anak saya. Saya sama anakmu aja deh. Belum campur suami istri. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Boleh. Langsung malam itu juga saya talak kamu. Saya sama anakmu saja. La ilaha illallah. Karena hal yang seperti ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan yang tidak mengetahui hukum seperti ini justru malah sama ibunya iya, sama anaknya iya, tapi selingkuh. Ini dipenggal lehernya hukumannya karena dia berzina dengan mahram, bukan direjam tapi dipenggal. Harusnya dalam pemerintahan Islam. Satu, ayah ibu tiri, yang kedua mertua, yang ketiga anak tiri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan haram anak-anak perempuan istri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya.
sudah nikah sama ibunya, tapi kita belum hubungan suami istri, lalu kita talak istrinya, nikah dengan anaknya, boleh kalau mau. Begitu. Maksudnya kalau anak tirinya mau. Bapak begitu mah jangan. Tentu ibunya tidak akan rela. Tetapi kita berbicara hukum, bukan berbicara perasaan. Kemudian yang ketiga, istri anak laki-laki. Apa namanya? Menantu. Kita punya anak laki-laki, nikah dengan gadis, kemudian ada masalah, bercerai dia. Itu daripada dicerai kesian, kita sebagai ayahnya nikahin dia. Tidak boleh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa halailu abnaikum allati min aslabikum, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Jadi istri anak kandung tidak boleh kita nikahi. Apakah anak kita meninggal, apakah anak kita menceraikannya. Adapun kalau anak angkat, boleh apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Dalilnya kisah siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu menikah dengan wanita bangsawan. Nah, istrinya itu tidak cinta kepada Zaid, sehingga kadang mulutnya tajam menyakiti Zaid. Kemudian Zaid mengatakan, ya Rasulullah, saya ceraikan saja istriku. Kata Nabi, jangan, pertahankan istrimu. Suatu hari Nabi melihat istrinya Zaid yang cantik, kemudian menyebut namanya. Itu disebut namanya oleh Nabi, istrinya makin benci sama suaminya. Itu. Makanya hati-hati antum. Kalau ada suami istri lagi berantem, jangan SMS sama istrinya. Itu akan memperparah suasana. Walaupun SMS-nya doa, semoga kamu tetap langgeng bersamanya. Walaupun SMS-nya doa. Sampai akhirnya Zaid sudah tidak tahan lagi dan menceraikan istrinya. Sudah diceraikan, apa kata Nabi? Minta kepada Zaid agar dia melamarkan siapa namanya Zainab, istrinya. Kemudian Zaid pun datang sambil berbalik punggung mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Rasulullah meminangmu. Begitu. Kemudian katanya istrinya, saya akan istikharah terlebih dahulu. Kemudian Allah Ta'ala nikahkan Nabi SAW dengan Zainab. Padahal itu adalah menantu anak angkat, istri anak angkatnya. Maka yang tidak diperbolehkan di sini adalah wahalailu abnaikum allati min aslabikum, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Jadi anak kandung, anak angkat tidak termasuk. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena persusuan. Tadi karena keturunan ada berapa? 7. Karena pernikahan ada 3. Pertama, istri bapak. Yang kedua, ibu mertua. Yang ketiga, anak perempuan menantu. Menantu anak kandung. Sekarang yang diharamkan melalui pernikahan. Wanita yang dinikahi, yang haram dinikahi karena persusuan. Jadi karena dia pernah menyusu bersama kita, maka tidak boleh kita menikah dengannya. Misalnya antum kecil dulu, ibunya ke sawah, orang kampung biasa dititipin sama tetangga. Ketika kita masih bayi menangis, kemudian tetangganya punya anak kecil juga, kita disusuin sama tetangga. Itu harusnya dicatat. Dicatat. Sebab kalau nanti besar, kita cinta dengan anak tetangga itu, padahal dulu pernah nyusu bersama, hukumnya haram menikahinya. Karena dia jadi saudara sepersusuan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sesusuan. Dan juga Nabi SAW bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Haram karena sebab persusuan seperti haram karena sebab melahirkan.
Maka diketahui dari semua dalil ini bahwa golongan wanita yang haram dinikahi karena persusuan sama dengan golongan wanita yang diharamkan karena nasab. Kalau tadi disebutkan karena nasab ada 7, di sini disebutkan mengenai wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan. Pertama, wanita yang menyusui, berarti apa? Ibu susu. Yang kedua, anak perempuan wanita yang menyusui, baik yang dilahirkan sebelumnya atau sesudahnya. Saudara susu. Yang ketiga, saudara perempuan wanita yang menyusui, bibi susu. Kemudian cucu perempuan wanita yang menyusui. Kemudian mertua wanita yang menyusui. Kemudian saudara perempuan suami wanita yang menyusui. Tetangga kita menyusui, punya suami, suaminya punya saudara perempuan, juga tidak boleh. Yang ketujuh, cucu perempuan wanita yang menyusui kita. Yang kedelapan, anak perempuan suami, dan seterusnya ada 12 sebagaimana dalam urusan keturunan. Sebagaimana dalam urusan keturunan. Yang keturunan tadi kan 7 karena enggak dirinci. Kenapa dikatakan ibu, kemudian nenek, nenek nggak disebut tadi. Kemudian anak, lalu cucu, cucu tidak disebut. Sehingga kalau disebut semuanya ada 12. Inilah yang diharamkan karena sebab persusuan. Menarik masalah persusuan ini perlu diketahui. Syarat penyusuan itu adalah disusui sebanyak 5 kali. Misalnya nyusu sampai kenyang dan dia melepas sendiri, hitung 1. Nanti dia nyusu lagi sampai kenyang, si bayi melepaskan sendiri, hitung 2 sampai 5 kali. Ini syarat pertama persusuan. Kalau cuman sekali isap, 2 kali isap, belum disebut sebagai saudara persusuan. Jadi minimal 5 kali menyusu. Yang kedua, penyusuan terjadi pada usia 2 tahun. Si anak ini, si bayi masih 2 tahun. Baru sebagai saudara persusuan. Sebab ada fatwa yang batil di Mesir. Karena seorang direktur selalu berduaan dengan sekretarisnya di kamar, kan enggak mahram. Dosa. Biar jadi ibu susu, direkturnya nyusu sama sekretarisnya. Ini fatwa yang batil. Kacau kalau jangan dibayangin gitu. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya menyusu yang bisa menyebabkan persaudaraan itu di bawah berapa? 2 tahun. Ini syarat yang kedua. Adapun kasus tentang Salim yang disusukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, padahal Salim sudah berkumis, ini tidak menyusu langsung, tetapi air susunya ditempatkan, kemudian dia meminum air susunya. Itu khusus untuk kasus Aisyah radhiyallahu anha, tidak bisa dilakukan kepada orang-orang yang lain. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuharrimu minar radha'ati illa ma fataqal am'a fi thadyi wa kana qabla al-fitam. Tidak menjadi mahram karena penyusuan melainkan apa yang membuat seorang bayi mencukupi perutnya ketika menyusui dari teteknya dan dilakukan sebelum disapih. Jika salah satu dari 2 syarat itu tidak terpenuhi, maka penyusuan tidak dijadikan sebagai mahram. Inilah pelajaran kita tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Kemudian di sana ada lagi yang dilarang untuk dinikahi tapi sementara waktu, misalnya menghimpun 2 wanita. Kakaknya cantik, sudah nikah sama kita, ngelihat adiknya lebih cantik, lalu dua-duanya kita nikahi, haram. Tetapi kalau kita sudah mencerai istri kita, istri kita, kemudian kita nikah dengan adiknya, maka itu boleh. Atau istri kita meninggal dunia, lalu kita nikah dengan adiknya, itu boleh. Namanya apa? Turun ranjang. Iya, turun ranjang atau naik ranjang, tetapi maksudnya itu. Boleh menikahi adik istri setelah kita bercerai dengan istri kita atau setelah istri kita meninggal.
Yang kedua, menghimpun dalam perkawinan antara wanita dengan bibinya. Apakah bibi dari ayah, apakah bibi dari ibu? Kita sudah nikah dengan seorang wanita, kemudian bibinya, suaminya meninggal, bibi si wanita. Lalu kita menikahi bibinya, maka tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh menggabungkan adik kakak. Yang kedua, tidak boleh menggabungkan antara seseorang dengan bibinya. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Nabi mengatakan tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya dan tidak boleh antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Kemudian yang ketiga, istri orang lain. Kita tidak boleh menikahi istri orang lain. Kapan? Sekarang. Sebelum suaminya meninggal atau sebelum bercerai. Apabila suaminya sudah meninggal atau sudah bercerai, maka kita boleh menikahinya. Itu namanya haram sementara. Itu haram sementara. Yang keempat, istri yang telah ditalak 3. Misalnya antum marah dengan istri, talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk, talak 3 masih bisa rujuk. Talak 3 sudah tidak boleh rujuk. Sampai kapan? Sampai si istri dinikah sama orang lain, kemudian dicerai oleh orang lain, baru kita boleh kembali kepada istri. Dan yang terakhir yang tidak boleh dinikahi juga adalah wanita pezina, wanita pelacur. Kecuali kalau sudah taubat. Selama dia jadi pelacur, tidak boleh kita menjadikan dia sebagai istri kita. Az-zani la yankihu ila zaniyah aw musyrikah wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, perempuan yang musyrik. Perempuan yang berzina tidak dikawini kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Tidak boleh menikah dengan pelacur walaupun cantik. Lebih baik cari wanita yang salehah walaupun cantik. Begitu. Dan yang terakhir, wanita yang sedang ihram hingga dia tahallul. Kita mau berangkat umroh misalnya, sekarang umroh. Begitu sampai ke mikot, kita pakai baju ihram. Dan perempuan juga pakai ihram. Ketika di dalam perjalanan umroh di sana 9 hari, kita cinta dengan seorang wanita. Ketika dia masih ihram, sebelum dia tahallul gak boleh dinikahi. Kalau mau dinikahi, boleh nanti setelah dia tahallul. Karena menikah ada di dalam keadaan mukim, nikah ada dalam keadaan safar. Bisa saja antum berangkat haji, pulang-pulang dapat istri. Ini tidak mustahil. Akan tetapi masyarakat kita itu langsung travelnya diprotes. Travelnya yang diprotes. Inilah wanita-wanita yang boleh dinikahi selain yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi adalah yang haram dinikahi. Semoga ada gambaran sehingga kalau kita mau menambah tidak salah pilihan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, cukup 3 pertanyaan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus, yang banyak orang bingung mengenai hukum ini. Yang dimaksud dengan talak 3, seorang suami yang marah dengan istrinya kemudian mentalaknya. Setelah dia talak, kemudian masih ada waktu iddah 3 bulan. 3 kali suci. Kalau sebelum 3 bulan dia rujuk sama istrinya, saya rujuk kamu. Atau dia merayu-rayu istrinya kemudian tidur bareng lagi, itu namanya rujuk. Bisa disaksikan sama orang, bisa tidak disaksikan. Kalau sebelum 3 bulan, itu langsung saya rujuk sama kamu, selesai. Tetapi kalau sudah melewati masa iddahnya, baru dia mau rujuk, maka harus dengan mahar baru, dengan akad baru, dan perlu ada saksi. Nah, ini baru namanya talak berapa? 1. Begitu marah lagi, suaminya gampang menjatuhkan talak. Saya cerai kamu, jatuh talak 2. Nanti ada waktu iddah selama 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan dia rujuk, maka dia kembali. Kalau sudah lewat 3 bulan, maka harus akad baru dengan mahar baru.
Ini berarti talak berapa? Dua. Kemudian berantem lagi, marah lagi, si suami kesel, talak lagi 3. Setelah talak 3 ini, tidak boleh suaminya rujuk. Sampai kapan? Sampai si istri menyelesaikan masa iddahnya 3 bulan. Kemudian mungkin ada orang yang menikahinya. Itu. Setelah itu, nyerainya lama lagi 2 tahun. Capek deh nungguin. Itu namanya talak 3. Bisa tergambar? Iya. Kalau misalnya yang belum masa iddah itu dia bilangnya cerai berkali-kali, itu namanya berapa kan gitu? Iya, laki-laki ember begitu. Saya ajarin kepada para ibu, kalau suami mau ngomong cerai-cerai, Mas, kalau bilang cerai jangan di sini, berangkat dong ke pengadilan. Gitu, jangan ngomong doang. Gituin harusnya. Bagaimana hukum talak 3 sekaligus? Atau saya cerai kamu, besoknya bilang saya cerai kamu berkali-kali, bagaimana? Maka ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan cerai yang berkali-kali seperti itu dianggap talak 1. Di zaman Umar ibn Khattab dipertegas oleh Umar karena banyak orang main-main, maka Umar menetapkan talak 3 jatuh talak 3. Dan di zaman sekarang ini, Syekh Ali Hasan ketika ditanya masalah yang seperti ini, beliau mengatakan bagaimana menurut urufnya masyarakat. Ternyata urufnya kita, orang bilang saya cerai kamu 100 kali, tidak jatuh kecuali sekali. Bagi antum datang ini udah mencerai istri, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, cerai tiap hari berarti 7 kali. Begitu datang ke pengadilan, jatuh ketuk palu, berapa jatuhnya? Tetap 1. Sehingga itulah yang dihukumi. Karena urufnya masyarakat kita nikah dengan hukum pengadilan, cerai juga dengan hukum pengadilan. Iya. Tadi dilarang mengumpulkan perkawinan dalam satu perkawinan dengan adik kakak tadi sana. Penjelasannya apakah yang kandung, apakah adik istri punya sepupu, nanti juga kakak kakaknya juga, atau gimana Ustaz? Yang disebut yang namanya adik kakak kandung adalah betul-betul adiknya. Betul-betul adiknya yaitu seibu sebapak. Yang kandung itulah yang dilarang, kemudian yang seibu saja dan yang sebapak saja. Adapun sepupu bukan. Terakhir. Silakan. Konfirmasi keponakan dari istri itu belum masuk situ tadi ya. Keponakan dari istri. Terus yang kedua, batas-batas aurat yang selamanya tidak boleh itu seperti apa? Misalnya gini, kita di rumah pakai celana pendek, terus yang tadi diperintahkan kepada yang tidak boleh kita. Seterusnya itu apakah sama semuanya begitu? Atau sebaliknya bolehkah kita melihat rambut kepala gitu ya, atau betis perempuan yang tadi tidak boleh nikahin, seterusnya. Kemudian yang ketiga, nomor 3 tapi 3 kuadrat namanya. salah satu serangan beberapa kalangan kepada Imam Bukhari dengan hadis itu adalah apakah benar diriwayatkan bahwa Rasulullah menikahi salah seorang istrinya ketika ihram? Iya. Tes 1. Yang pertama mengenai keponakan istri, berarti si keponakan sama istri kita manggilnya apa? Bibi. Berarti masuk ke dalam tadi tidak boleh mengumpulkan antara seorang dengan bibinya. Berarti sudah masuk. Keponakan istri, si keponakan sama istrinya sama istri kita manggilnya apa? Bibi. Masuk di situ. Kemudian yang kedua mengenai riwayat Imam Bukhari yang menikahi dalam ihram, ada khilaf para ulama karena ada larangan kemudian ada perbuatan. Seandainya terjadi perbuatan seperti itu, maka al-qaul muqaddamun 'alal fi'l. Perkataan lebih didahulukan daripada apa? Perbuatan. Jadi ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Apabila bertentangan antara hadis qaul perkataan dengan hadis fi'il perbuatan Nabi, maka yang didahulukan adalah perkataannya. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Ghatti fakhidaka, fa inna fakhadir rajuli min awratih."
tutup pahamu, karena paha laki-laki termasuk aurat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di bapak-bapak nih, kalau yang naik sepeda pagi-pagi, tutup paha. Bukan bungkus paha, tetapi tutup paha. Apa sih maksudnya bungkus paha? Dia pakai celana tapi ketat, sehingga benjolan-benjolannya kelihatan semua. Itu bukan menutup aurat, tetapi membungkus aurat. Bisa dimengerti? Kemudian Nabi pernah di rumah tersingkap pahanya dengan Aisyah. Masuk Abu Bakar, Nabi tidak menutupnya. Masuk Umar, Nabi tidak menutup pahanya. Begitu masuk Utsman, ditutup paha Nabi. Lalu Aisyah menegurnya, "Ya Rasulullah, pahamu tersingkap. Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau tidak menutupnya. Ketika Utsman masuk, kenapa engkau menutupnya?" Apa katanya? "Apa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Jadi malaikat malu kepada siapa? Utsman. Maka Nabi pun malu kepada Utsman. Ini perbuatan Nabi menyingkap pahanya. Sedangkan hadis tadi melarang membuka paha. Maka kalau ada khilaf seperti ini, al-qaul muqaddamun alal fi'al. Perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Sehingga kalau Nabi menikah dalam keadaan ihram, ada larangan menikah ketika sedang ihram, maka yang didahulukan apa? Yang melarang. Yang terakhir mengenai wanita yang tadi disebutkan mahram, apakah kita boleh melihat bagian-bagiannya? Sebaiknya menutup diri dari mereka. Jadi wanita-wanita tetap memakai busana yang rapat, akan tetapi diberi keringanan dari lutut ke bawah, dari siku ke sini, kemudian dari leher ke atas. Itu yang diringankan dilihat wanita oleh mahramnya. Akan tetapi kalau dia menutup, maka itu yang lebih utama. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.